Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Jumpa lagi dan ketemu lagi seperti biasanya. Sesuai yang udah kita jadwalkan, kita bakalan ketemu setiap Rabu jam 8.15 malam. Tentunya di live Zoom seperti biasanya membahas kasus-kasus dan problem-problem bisnis yang Bapak Ibu alami di grup running. Wah, saya tengok masih cuman Pak Ipan dan Pak Nopriko yang baru masuk grup ya. Baru masuk lab kita ya. Ya, semoga sebentar lagi yang lainnya juga menyusul. Nah, untuk Pak Ipan dan Pak Nopriko, apa kabar malam ini? Apakah sehat? Bolehlah sapa-sapa dulu. Baik, Alhamdulillah lah Pak Nopriko sehat. Pak Ipan, gimana kabarnya? Iya Pak Ipan. Oke, semoga aja sehat gitu aja deh. Doa dari kami. Nah, tanpa menunggu lama-lama seperti biasanya kita akan masuk kepada momen-momen yang sangat luar biasa, sangat spesial untuk kita semua karena bakalan ada materi-materi yang daging banget, istilah sekarangnya daging ya. Daging banget yang bakalan membedah permasalahan dan problem bisnis Bapak Ibu semuanya. Baik, kami persilakan kepada Pak Didi Muryadi. Ya. Makasih banyak ya Mas Aldi. Untuk ini luar biasa nih. Ya, saya salut banget teman-teman di sini membangun sistem IEC ini sampai kerjanya 12 jam sehari ya. Ini asli saya sangat bersyukur punya tim yang luar biasa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama saya benar-benar bersyukur banget dengan bersyukur banget dengan Allah Subhanahu wa taala yang waduh nggak bisa saya lukiskan ya. Kita membangun IEC ini umurnya baru berapa minggu? Baru 3 minggu. 3 minggu Pak. Belum. Tapi saya punya tim yang mereka ini kerja 12 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu menderita nggak sih? Ya, yang itu benar-benar saya bersyukur banget ya. Dan topik malam hari ini adalah bagaimana merekrut tim yang hebat. Nah, kalau mau dibilang IEC ini perusahaan yang saya bangun, mungkin ya, saya juga lupa berapa. Tapi yang jelas di umurnya yang baru 3 minggu belum lengkap sebulan IEC ini sudah sangat luar biasa. Nah, tentunya ya malam hari ini saya ingin sharing pada Bapak Ibu semuanya bagaimana ilmu membangun dan membentuk tim yang super gitu ya. Jadi yang mungkin saya sih di sini hanya bisa mencontohkan saja apa yang nampak saja gitu ya. IEC ini kita ada berapa ya Bang ya? 45 sama Isan 6 bilang 7. Dan ini teman-teman benar-benar fight banget ya. Dan saya merekrut teman-teman ini dalam tempo singkat-singkatnya gitu ya. Ya kayak orang kemerdekaan gitu. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu mungkin peserta malam hari ini 3 orang ya karena juga materinya direkam ya. Jadi insya Allah nanti akan kita bisa share dengan kawan-kawan yang belum masuk. Dan untuk penerimaan di batch kedua ini sudah setiap detik itu ada berapa orang yang masuk ya? Udah hampir 200-an ya. Oke, ini baru batch kedua ya. Dan saya bersyukur banget ya. Allah kasih banyak kemudahan dan kita ingin berbagi sama teman-teman. Baik. Malam hari ini ada yang sedikit berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya saya akan tanya ke Bapak Ibu semuanya tentang kondisi bisnisnya, tentang apa yang sudah dilakukan. Malam hari ini saya akan memberikan materi. Nah, ya, judulnya HR Strategi. Jadi HR Strategi ini adalah serial gitu ya. Serial dari membangun tim yang hebat. Tim yang hebat. Nah, dari serial ini Bapak Ibu ya. Pertama-tama yang akan kita bahas tentang HR Strategi, Human Resource Strategy. Di
malam berikutnya, di Rabu malam berikutnya itu kita akan membahas poin kedua tentang rekrutmen. Nah, jadi bagaimana cara merekrut yang benar, yang tepat, gitu ya, sehingga menghasilkan juga tim-tim yang super. Nah, sehingga Bapak Ibu juga menjadi super. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan pembinaan. Nah, jadi setelah kita merekrut tim, lalu kita bina, dan bagaimana kita melakukan penilaian terhadap kinerja mereka. Ya, penilaian kinerja. Nah, kemudian ya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistematika penggajian. Ya, dan terakhir ya, yang mungkin kurang enak tapi harus kita lakukan ketika ada yang pas dalam tim kita, yaitu pemecatan. Pemecatan ini ya memang mau tidak mau ya, ketika langkah itu harus dilakukan, ya nggak boleh buat Bapak Ibu ya. Nah, di HR strategi ini adalah sebuah pengantar sebenarnya, ya, di mana sebelum kita masuk kepada proses rekrutmen, ada poin-poin yang harus kita benahi atau kita khatamkan terlebih dahulu. Ya, kita masuk. Ya. Yang pertama, bahwa bawahan yang bergabung di perusahaan Bapak Ibu itu tergantung leadernya. Jadi permisalannya seperti ayam yang kumpul juga dengan sesama ayam. Meskipun bebek atau entok ya, atau ya semisalnya, mereka ini sama-sama unggas, tapi mereka nggak mau bersama. Ya, meskipun kakinya sama-sama dua, sama-sama berselaput, sama-sama dikategorikan unggas, tapi mereka nggak mau bersama. Sama. Ketika Anda ingin memiliki tim yang hebat, maka Andanya dulu yang harus hebat. Ya. Sehingga ketika ada bawahan yang keluar masuk, ya, kalau di sebuah bisnis itu atau di sebuah perusahaan itu turnover-nya terlalu tinggi, turnover itu keluar masuknya karyawan, ya, itu terlalu tinggi, berarti ada masalah dengan leadernya. Itu aja. Makanya setiap kali saya membeli sebuah perusahaan yang hampir bangkrut atau perusahaan yang bangkrut saya beli, itu leadernya langsung saya ganti, udah otomatis. Bawahannya nggak saya ganti. Ketika saya ganti dengan leader yang bagus, maka bawahannya juga bisa bagus, kinerjanya juga bisa maksimal, gitu. Ya. Dan bagaimana cara Anda memimpin? Itu ada 5 level. Nah, kita akan bahas Anda ada di level mana. Silahkan cross check sendiri, ya. Yang pertama adalah permission, bahwa Anda diizinkan untuk memimpin. Maksudnya itu level paling rendah, bahwa Anda di sini ditunjuk. Jadi Anda menjadi seorang atasan, bos, owner, ya karena Anda punya uang. Gitu. Anda punya uang, usaha, Anda rekrut karyawan Anda tahu, oh ya, ini ownernya, ini bos saya. Titik, sebatas itu. Ya. Dan mereka menghormati Anda ya sebatas karena Anda atasan mereka, tidak lebih. Gitu ya. Ketika misalnya Anda punya keinginan, Anda punya harapan, kemudian Anda katakan sama mereka, belum tentu mereka setuju. Mungkin di depan bisa saja setuju, tapi di belakang ya belum tentu. Ya. Nah, yang kedua adalah permission. Nah, ya. Jadi permission ini orang mengikuti Anda, ya, karena jabatan tadi. Karena mereka mau, gitu. Jadi mereka yang memang mau. Itu diizinkan. Gitu. Jadi kalau yang tadi jabatan itu mereka nggak punya pilihan. Ya. Jadi kalau di level kedua ini ya memang mereka suka. Artinya di level ini mereka sebatas suka, senang. Ya, fansnya Anda, gitu ya. Anda mungkin pandai membawakan suasana, bisa mendengarkan mereka, memahami mereka, menjadi sahabat yang baik buat mereka. Makanya sering kita lihat ya, banyak owner, banyak pimpinan yang itu enak sama karyawannya. Tapi apakah kemudian produktivitasnya menjadi tinggi? Belum tentu.
bisa jadi enak sebagai teman. Tapi ketika dituntut tim itu untuk bekerja keras, oh sebentar dulu. Ya, mereka mengatakan, aduh Pak, saya sibuk Pak. Aduh, anak saya harus begini, gitu ya. Mungkin mereka nyaman. Ya, tapi untuk sampai mereka memberikan totalitas mereka, itu belum sampai di level ini. Mereka sampai memberikan totalitas mereka itu sampai di level ketiga, production. Jadi kalau di sini mereka sebatas menyukai Anda, mereka gemar bekerja, di sini mereka gemar dan produktivitasnya nampak. Ya, hasilnya nampak. Gitu Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda tetapkan goal bersama dengan tim, itu mereka bekerja keras untuk mencapai itu. Gitu. Anda katakan target kita bulan ini penjualannya sekian. Oh, mereka kerja keras untuk mencapai itu dan mereka happy. Ya, bukan tertekan gitu ya. Nah, makanya sering sekali kita mendengar ya banyak pengusaha hebat ya. Bahkan Elon Musk, mungkin teman-teman belum pernah dengar namanya atau sebagian juga sudah pernah mendengar. Elon Musk ini pendiri Tesla Motor. Ada yang tahu Tesla? Ya, ini mobil listrik. Dia mengatakan, ya, Elon Musk ini memacu timnya itu sampai bekerja 100 jam per minggu. Ya, Anda bisa bayangkan berapa jam mereka kerja sehari? Ya, lebih kurang paling sedikit 14 jam. Gitu ya. Baru tembus 100 jam per hari. Benar nggak sih? 14 kali 6 gitu ya. Belum ketemu nih 14 jam. Ya, berarti lebih dari itu. Ya, 100 jam per minggu. Anda bisa bayangkan. Ya, orang kita di Indonesia disuruh kerja 8 jam full bersih, ini udah ngeluh gitu ya. Duh Pak, saya pulang lagi Pak. Gitu, Masya Allah. Ya. Makanya di awal saya katakan, saya salut dengan tim IEC ini, mereka bisa produktif dan semangat dengan pekerjaan mereka. Itu mereka kerja sehari itu bisa 12 sampai 13 jam per hari. Anda bayangkan. Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu serta IEC belum merasakan dampaknya langsung karena kami memang masih dalam proses pembangunan sistem tadi. Ya. Nah, tapi untuk di angkatan berikutnya, ya di episode berikutnya, teman-teman nanti akan merasakan bagaimana perbedaannya. Ya, buah dari kerja keras. Level berikutnya bahwa Anda mencetak leader. Jadi kalau di level ketiga, level kedua, level pertama itu ini Anda posisinya, ya. Anda memimpin bawahan. Anda leader, bawahan, ini bawahan, pengikut. Ya. Tapi di level 4 Anda mencetak leader, ini leader. Ya. Sehingga Anda memimpin pemimpin. Gitu. Ya, otomatis perusahaan Anda kan semakin besar. Karena Anda mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan penting ke mereka. Anda mulai membentuk di sini, ya divisi marketingnya, divisi SDM-nya, HR-nya, gitu, divisi keuangannya, ada manajernya masing-masing. Ya bahkan di general manager, berarti memimpin beberapa manajer, gitu ya. Nah, dan terakhir, Anda memimpin para pemimpin besar. Ya, di level kelima. Jadi kalau tadi Anda memimpin seorang manajer, ya, maka berikutnya di level 5 Anda memimpin para direktur. Ya. Anda memimpin para direktur ya, di bawah Anda. Sehingga Anda bisa bayangkan bagaimana kualitas seorang CEO. Makanya kadang-kadang saya lucu gitu mendengar banyak sekarang ini tren-trenan CEO gitu ya. Maaf, saya bukan bermaksud mencemooh atau menghina, tetapi saya lucu aja gitu. Ya. Bapak X, CEO dari perusahaan ini, dia ngerti nggak makna CEO itu? Ya. Chief Executive Officer, berarti dia membawahi chief yang lain, kepala-kepala yang lain. Di bawah kepala-kepala itu membawahi GM yang lain. Ya, membawahi di bawah GM itu membawahi leader-leader yang lain, manajer-manajer lain, dan seterusnya. Dan organisasinya besar. Ya, ini kadang-kadang ya dianya di situ sebagai pemilik juga, sebagai yang antar-antarkan pesanan juga, dia juga CEO gitu ya. Ya kadang-kadang ya sudah ya kita maklum saja lah begitu ya. Nah, baik. Kita lanjut. Ya, jadi
Langkah selanjutnya, ya, ketika Anda mau merekrut karyawan, bahwa Anda harus bangun budaya perusahaannya terlebih dahulu. Jangan coba-coba membangun perusahaan, ya, ketika budayanya tidak ada, ya, atau Anda sendiri, ya, itu tidak konsisten dengan budaya di perusahaan Anda. Pak, gimana cara membangun budaya perusahaan? Saya baru sendirian kok, Pak. Iya, karena meski Anda pun sendiri, Anda bisa membangun budaya perusahaan itu. Ya. Nah, apa budayanya? Yaitu core value tadi. Ya, core value yang terkait dengan visi dan misi Anda. Jadi visi dan misi itu bukan cuma pajangan di dinding gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, visinya menjadi perusahaan kelas dunia, bla 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 bla. Misinya melahirkan bla 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 bla, mencetak bla bla bla. Aduh ya, gitu dilihat value-nya gitu ya. Value itu apa sih? Ya, budaya yang Anda bangun di perusahaan Anda gitu. Bagaimana Anda membangun kinerja atau produktivitas yang tinggi, itu mungkin bagian dari value Anda. Atau mungkin Anda membangun value ke keluarga. Anda membangun integritas di sana. Ya, integritas berarti harga diri gitu ya. Ketika Anda melakukannya, Anda katakan. Ketika Anda tidak mampu melakukannya pun Anda katakan juga. Fair di sana. Ya. Dan masih banyak lagi. Anda rumuskan dulu value. Ya, mumpung organisasi Anda belum banyak. Karena ketika Anda memimpin banyak orang dan value itu tidak kuat, ya, masing-masing orang ini akan membawa value-nya masing-masing, gitu ya. Nih, misalnya ini Ibu Ani, ya. Ini Bapak Budi lagi. Ya, ini punya value-value sendiri. Yang satu, Ibu Ani ini disiplin, tapi orangnya ceplas-ceplos, ya, ngomongnya agak-agak ketus gitu ya. Ya, si Bapak Budinya agak kurang disiplin di sini orangnya, ya, tapi orangnya sangat santun gitu ya. Nah, ketika Anda nggak punya budaya yang kuat, ini akan mencemari nantinya, tidak seragam. Apa akibatnya ketika tidak seragam? Produktivitasnya tidak akan maksimal. Apa akibatnya? Ya, goalnya tidak tercapai. Biasanya, ya, perusahaan yang tidak memiliki value itu tanda dari leader itu lemah kepemimpinannya. Ya, bisa dibilang, ya mungkin leader itu baru sebatas posisi aja, ya, atau sebatas ya permission, ya, mereka diizinkan menjadi leader baru sebatas itu. Ya, tapi kalau Anda ingin memimpin orang-orang hebat, ya, Anda yang harus hebat. Anda yang membangun budaya itu Anda, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana di awal Anda bisa membangun tim yang hebat sementara bisnis Anda masih kecil? Mungkin omsetnya, iya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Kalaupun bagus, tapi ya, mungkin belum terlalu besar. Sehingga kalau Anda ingin meng-hire karyawan tetap, yaitu berat ya, dengan gajinya dan segala macam, maka ada 5 alternatif strategi, ya, agar biaya perusahaan Anda itu efisien. Yang pertama, Anda bisa gunakan software. Ya. Jadi mungkin di awal-awal ya, kemarin saya sering sekali menyinggung ini. Ya, bagi Anda yang ingin lebih efektif dan efisien dalam di organisasi Anda nggak usah rekrut akuntan. Anda cukup pakai software akuntansi, gitu ya. Software akuntansi, gitu ya. Contoh ya, di perusahaan yang juga sekarang saya bangun, ya, yaitu usahanya istri saya, Nun Cookies, gitu ya. Itu kan produksi kue. Ya, kita pakai software manufaktur, gitu ya. Faktur. Jadi software ini membantu kita untuk efektif dan efisien dalam memproduksi barang. Jadi barang itu standar hasilnya. Ya, jadi nggak perlu sampai rekrut manajer manufaktur, gitu ya, belum. Ya, karena ya kecil juga kan usahanya. Ya. Dan software ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Ya, dengan ya sekarang apalagi teknologi yang sudah maju, ya harganya juga bervariasi, gitu ya. Dan kualitasnya juga sudah sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun dulu. Ketika awal-awal saya membangun bisnis, waduh, ya software itu sangat mahal, gitu ya. Nah, kemudian ya Anda bisa gunakan freelancer. Ya, kalau sekarang ini Anda lagi merintis. Freelancer itu Anda bayar sesuai dengan project,
gitu. Misalnya, ya Anda butuh orang copywriting, ya udah Anda nggak usah bayar orang itu langsung jadi karyawan tetap, nggak usah Anda seleksi. Lihat aja di situs-situs freelancer banyak banget, ya. Freelancer ini banyak banget yang buat konten, yang buat apalagi gitu ya. Bahkan freelancer ini juga banyak yang membuat produk jadi gitu ya. Anda bisa rekrut dan Anda membayar sesuai kebutuhan atau outsource. Anda kerjasama dengan perusahaan lain, pihak ketiga untuk mendatangkan tenaga kerja ya sesuai juga kebutuhan Anda tadi. Anda nggak suka ya udah diganti aja. Ya, jadi Anda nggak usah repot-repot harus mikirin dari awal mulai rekrutmennya, pelatihannya, pembinaannya, bayar gajinya gimana, jenjang karirnya nanti. Ketika memang bisnis Anda sudah bertumbuh, begitu ya. Nah, kemudian Anda bisa juga gunakan anak magang. Ya, ini yang paling sering saya gunakan, gitu ya. Karena anak magang sekarang udah hebat-hebat, Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak magang yang SMK, ya, atau yang S1 nih, ya, yang sekarang kan diwajibkan magang ya. Oh, ini udah hebat-hebat. Dan kadang-kadang ketika kita bisa mengambil hati mereka senang. Ini setelah mereka lulus dari sekolah, mereka juga bisa jadi karyawan kita, dan kita bisa bayar dengan upah yang murah dulu di awal. Ya. Atau Anda bisa gunakan anak didik, ya. Jadi misalnya Anda seorang trainer, guru, ya, misalnya seperti Ibu Diana, ya, mengisi materi di kelasnya, gitu ya. Nah, ada peserta didiknya, ya, nggak apa-apa, sama-sama yuk kita bangun usaha ini, membangun bisnis ini sama-sama, gitu ya. Anda juga bisa membayarnya dengan upah yang murah, begitu. Sehingga terjadi efisiensi biaya. Ingat, ya, dalam bisnis cash is a king. Ya, jadi uang itu adalah raja, uang itu adalah darah di bisnis Anda. Kalau Anda kehabisan uang, ya sudah tamat gitu ya. Nah, berikutnya Anda gunakan analisis SWOT sebelum pengambilan keputusan. Keputusan apa? Baik itu rekrutmen, ya, atau keputusan ya untuk memecat seseorang atau menaikkan pangkat seseorang, menaikkan gaji seseorang atau memutasikan gitu ya. Sebenarnya semua ini ada prosedurnya. Tapi bagi Anda di awal yang belum punya prosedur yang komplit di perusahaan Anda, gunakan analisis SWOT. Ya, dan ini sangat mudah digunakan. Ya, SWOT ini singkatan dari strength, ya, kekuatan. Maksudnya ketika Anda gunakan keputusan itu, apa dampak positifnya bagi perusahaan Anda? Apa dampaknya? Dampak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Berikutnya adalah ya, opportunity, kesempatan apa? Ketika Anda mengambil keputusan tadi, oh saya mau merekrutmen si A, ya, atau saya mau menaikkan gajinya si B, atau saya mau memutasikan si C, saya pindahkan ke divisi lain. Apa peluang yang Anda dapatkan dari keputusan itu? Mungkin Anda mendapatkan berpeluang, bisa begini, ya, atau yang kedua, Anda bisa dapatkan peluang apa? Semakin banyak, semakin bagus, gitu ya. Jadi ketika Anda mengambil keputusan itu, Anda berpikir objektif, bukan berpikir menurut Anda, bukan feeling Anda yang main. Sekali lagi, saya ulangin bahwa ketika Anda bermain feeling dalam bisnis, ya, maka besar kemungkinan Anda mengambil keputusan yang salah. Kemudian, W itu singkatan dari weakness. Apa kelemahan dari kebijakan Anda? Apa dampak negatifnya? Gitu. Jadi ketika Anda harus mengangkat seseorang atau merekrut seseorang, misalnya negatifnya ya beban usaha Anda semakin besar. Yang kedua, ya, misalnya inefisiensi di bidang mana, gitu. Atau kelemahannya lagi, apakah mungkin terjadi kecemburuan sosial atau terjadi internal konflik, gitu ya. Dan bahkan yang terakhir, ya, ini adalah ancaman yang muncul, ya, ancaman, ya. Threat ini bisa berakibat fatal, ya, ketika dia banyak poin-poinnya. Jadi di sini Anda bisa melihat dalam satu lembar, dalam satu kanvas, begitu ya, bahwa efek dari kebijakan Anda ini arahnya kan kemana? Banyak positifnya, apa banyak negatifnya, banyak peluangnya, atau banyak ancamannya, gitu, ya. Sehingga ketika Anda mengambil keputusan, Bismillah, gitu ya. Oh, itu Anda
tidak main-main dengan bisnis Anda. Anda sudah siap dengan semua konsekuensi, sehingga ketika pun Anda gagal, Anda tahu harus mengurainya dari mana. Ya, pelajaran apa yang Anda ambil, gitu. Poin berikutnya dari strategi HR manajemen, fondasinya adalah Anda ketika ingin merekrut tim apa saja, mungkin tim pemasaran, ya, atau Anda ingin merekrut tim operasional, atau Anda ingin merekrut siapapun itu keuangan, Anda hire minimal 3 orang. Loh, kok 3 orang? Iya. Tujuannya Anda punya pembanding, gitu ya. Jadi ketika Anda meng-hire, proses seleksi itu Anda lakukan dengan skema eliminasi. Jadi ketika Anda punya 3 orang pembanding, ya, nah Anda bisa memilih yang terbaik, gitu. Pak, gimana kalau seandainya cuma 2? 2 ini bisa bekerja sama mereka. Ya, bekerja sama untuk hal yang negatif. Ya, sama-sama tidak produktif, gitu. Mudah untuk diajak kerja sama. Kalau cuma 1 orang, Pak, yang saya rekrut, ya Anda nggak punya pilihan. Ketika yang Anda rekrut itu orangnya payah, gitu ya, skornya rendah, gitu ya, kualitasnya rendah, ya udah Anda emosi aja untuk mempush dia. Anda nggak punya pilihan lain, gitu. Ya, Anda mau nggak mau terima aja, gitu. Tapi ketika Anda punya 3 orang tadi, Anda punya pembanding, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda lihat, ya, mana yang cekatan, gitu, mana yang hebat di antara 3 ini, Anda pilih salah satu, ya, Anda challenge mereka. Nah, dengan syarat di awal Anda harus jelas dulu nih aturannya, gitu, ya. Jadi jangan Anda rekrut 3 orang yang kerjanya masih belum jelas mau ngapain, itu Anda bunuh diri, gitu ya. Iya. Sehingga Anda tahu indikatornya apa untuk mengatakan bahwa si A lebih baik daripada si B, gitu. Oh, si C ini orangnya nggak bisa nih, gitu ya, kurang inisiatif. Anda jelas indikatornya, gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya, Anda bisa gunakan Stephen untuk memetakan tim Anda. Jadi, orang-orang yang Anda gunakan untuk eksekutor, mengeksekusi rencana Anda. Apa aja bisa jadi admin, misalnya jadi content creator, misalnya jadi bagian operasional, marketing, itu kan eksekutor yang mengeksekusi semua yang Anda rencanakan, yang Anda plankan. Anda bisa pilih sensing dan pilih. Ya, sensing ini tenaganya besar, ya, powernya besar. Kemudian orangnya cekatan, rajin, ulet. Sementara feeling, orangnya ini penuh dengan perasaan, gitu. Jadi enak ketika bergaul dengan orang lain, ketika berhadapan dengan konsumen, orangnya hangat, gitu, ceria, gitu. Ya, jadi mudah diterima oleh konsumen Anda atau bergaul dengan sesama tim, ya, untuk mengeksekusi rencana Anda tadi. Nah, untuk orang-orang yang konseptor, orang-orang di balik layar yang merencanakan sesuatu, memetakan sesuatu, menghasilkan rumus, Anda pilih thinking atau intuitif, gitu. Kalau thinking, maka dia ini orang yang analitik, orang yang serba logik, ya. Sementara intuitif, orang yang serba punya ide, gitu. Idenya tak pernah mati, ya. Selalu ada aja hal-hal kreatif yang dia lakukan, sehingga ketemu jalan keluar dari permasalahan tadi, gitu. Bedanya kalau dengan thinking, ya, logiknya dia memecahkan masalah tadi, gitu, ya. Atau mungkin Anda butuh orang kreator, konten kreator, ya, dia menghasilkan barang, ya, atau bagian produksi, gitu ya. Pokoknya membuat sesuatu. Nah, Anda bisa gunakan sensing atau intuitif, gitu. Sensing, dia akan melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu. Jadi ngelihat, oke, barang mana yang baru, yang bagus di pasaran, yang rame, udah yuk ATM aja, modifikasi sedikit, jual lagi dengan value yang ya mirip-mirip, walaupun ya Anda juga bisa memolesnya dengan hal yang berbeda. Gitu ya. Tapi kalau intuitif yang Anda dapatkan tim kreatif Anda, maka dia bisa melahirkan ide yang original, gitu ya. Jadi belum ada yang melakukan ini terobosan baru, gitu ya.
Apakah dua-dua mana yang lebih bagus, Pak? Apakah yang sensing atau yang intuiting? Wah, kayaknya intuiting dong, orangnya original. Enggak juga. Tergantung nanti strategi branding Anda. Bagaimana juga Anda mendefinisikan dari value produk Anda. Gitu. Ini hanya masalah tim saja. Ya. Kemudian jika Anda ingin menunjuk leader atau manager, maka pilih yang feeling atau yang thinking. Ya, leader tadi tipe-tipe yang feeling gitu. Apakah harus feeling, Pak? Enggak juga. Sensing juga bisa jadi leader. Tapi bakat alami memimpin itu ada pada feeling. Karena orangnya hangat, bersahabat gitu. Orangnya ceria gitu. Ya, orangnya berempati. Nah, ini yang membuat orang mengikut dengan dia. Dia punya pengaruh gitu. Ya. Nah, thinking bagaimana? Thinking ini tipe-tipe manajer. Ya, tipe-tipe yang menjaga sistem, Bapak Ibu. Ya, jadi sistem yang sudah dibuat, SOP yang sudah dibuat, gitu ya. Ini yang menjalankan orang-orang thinking. Ya. Kemudian ya, ada tipe lagi ya untuk penasehat atau penengah, untuk yang melerai masalah, yang menguraikan masalah. Ya, yaitu tipe insting. Ya. Nah, ini yang bisa gunakan. Ya, Stephen ini. Waduh, Pak, mahal Pak tes Stephen, Pak. Gitu. Ya udah, Anda bisa atur nanti. Ya, apa mau bagi dua gitu ya. Jadi setengah Anda bayarin, setengah karyawan Anda yang bayar, atau karyawan Anda yang bayar dengan cara dicicil, dipotong gaji, atau bagaimana? Terserah. Ya, itu mekanismenya Anda yang atur saja. Ya, karena toh buat mereka juga bermanfaat. Ya. Kemudian ya, yang terakhir, bagaimana Anda bisa mengikat tim Anda ya, agar mereka loyal dengan Anda, agar orang-orang yang hebat itu bisa bertahan di bisnis Anda dan mereka membangun bisnis Anda hingga besar. Ya. Nah, yang pertama dan ini yang paling ampuh, Bapak Ibu, yaitu Anda membangun ikatan secara emosional dengan karyawan Anda. Bahkan di hampir semua usaha yang saya bangun, saya menyebut mereka partner, bukan karyawan. Ya. Dan memang saya perlakukan sebagai partner. Saya makan bareng-bareng mereka, saya bercanda bareng-bareng mereka, saya kerja juga sama-sama dengan mereka, saya panas-panasan juga bareng dengan mereka. Ya. Nah, ketika kita punya skill kepemimpinan yang tinggi, ya, otomatis mereka akan nyaman dan nempel dengan kita. Kembali lagi kepada konsep yang pertama saya jelaskan tadi, 5 level kepemimpinan. Anda ada di mana posisinya? Gitu. Jadi sekali lagi, ketika Anda ingin membangun tim yang hebat, bangun kepemimpinan Anda. Ya. Karena orang-orang yang hebat, dipimpin oleh orang hebat juga. Elang, ya itu dipimpin oleh elang. Singa dipimpin oleh singa. Gitu. Ya. Ketika domba yang memimpin singa, ya dombanya dimakan. Inilah yang kemudian terjadi kenapa bawahan bisa ngakalin atasan. Gitu. Ya. Dan ketika atasannya nggak terima diakalin, ya kemudian dia melakukan trik-trik memfitnah bawahannya, mengadu domba, ya, atau bagaimana karyawannya tidak nyaman dan akhirnya keluar. Gitu. Kemudian Anda bisa membangun budaya perusahaan yang harmonis sehingga mereka nyaman ketika bekerja. Mereka tidak merasa bekerja, mereka fun gitu. Apalagi ketika Anda menemukan orang-orang yang bekerja dengan passion. Wah, ini luar biasa sekali. Anda nggak payah harus nongkrongin mereka 24 jam. Gitu ya. Anda juga bisa berikan hutang yang lunak, memberikan bantuan gitu kepada karyawan Anda. Ini akan membuat mereka punya ikatan hati. Karena pada dasarnya orang ya, itu sebenarnya agak berat untuk meminta hutang, kecuali memang dia suka ngutang gitu ya, memang mentalnya yang buruk. Tapi ketika Anda bantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka, ya, dan mereka harus mungkin mencicil kepada Anda, mungkin mencicil kendaraan, mencicil apa gitu ya. Mereka punya hutang budi. Nah, hutang budi yang juga menjadi ikatan emosional. Berikutnya, Anda harus kenal dengan keluarga mereka. Jadi ini hubungannya bukan sebatas Anda atasan dan mereka bawahan, bukan. Jadi ini hubungannya dari hati ke hati. Ya. Dari hati ke hati. Gitu ya. Jadi antara Anda dengan bawahan Anda. Jadi
mungkin nantinya kita buat acara setahun sekali, ya, atau satu semester sekali ngumpul. Kalau saya di beberapa perusahaan saya itu kadang-kadang setiap bulan atau setiap 2 bulan itu kita giliran datangin ke rumah-rumah dari partner-partner kita, ya, sehingga kita tahu bagaimana kehidupan mereka, bagaimana susahnya mereka. Kita bisa berempati di sana. Oh, ternyata mereka jauh banget ya posisinya ketika mau masuk kerja, ya, ini kantor kita, ya, mereka tinggalnya jauh banget, harus menempuh sekian kilo, ya, mereka pulangnya malam dan seterusnya. Nah, di situ kita berempati, dan semua tim yang kita ajak di sini juga ikut berempati, ikut punya rasa keluarga, begitu. Nah, ikatan kedua yang Anda bisa bangun adalah ikatan secara legalitas. Ya, Anda perusahaannya harus terdaftar dulu, ya, dan kemudian Anda membuat perjanjian dengan notaris, dengan materai dan segala macamnya. Yang ini Anda bisa gunakan secara hukum kalau mereka mungkin mangkir, ya, atau nakal atau sebagai apa gitu ya. Anda bisa gunakan ini untuk ancaman. Ya, nah, saya tidak menyarankan untuk Anda menahan ijazah, karena ini juga ilegal tindakan ini. Dan tapi ini masih banyak sekali digunakan oleh banyak pengusaha. Mereka menahan ijazah karyawan mereka. Dan percaya dengan saya, Anda hanya menahan fisik mereka, tapi tidak hati mereka. Mungkin mereka akan kerja di perusahaan Anda hanya sebatas fisik saja, pergi pagi pulang sore. Apakah mereka memikirkan kemajuan perusahaan Anda? Belum tentu, bahkan mungkin tidak sama sekali. Ya, karena tidak ada ikatan emosional. Nah, ketika dua poin ini Anda lakukan dengan baik, ya, maka Anda berpotensi, ya, untuk memiliki orang-orang yang hebat yang membesarkan perusahaan Anda. Sebenarnya tidak ada orang yang buruk, tidak ada karyawan yang jelek. Yang ada adalah leader yang tidak bisa menggali kehebatan mereka dan menempatkan mereka sesuai dengan tempat. Begitu. Ya, baik. Mungkin sekian materi saya, yaitu sebagai pengantar, ya, di materi HR ini, ya, dan nanti akan kita lanjutkan. Maka saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Yang SWOT tadi belum dilanjutkan, Pak. Oh, belum dilanjutkan ya? Belum dilanjutkan tadi ya? Iya. Iya, saya akan ulangin ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, ya, opportunity, weakness, dan threat. Ya. Jadi SWOT ini Anda gunakan saat Anda mengambil keputusan atau kebijakan. Jadi Anda sebagai seorang pengusaha, tugas Anda adalah mengambil kebijakan, sama seperti nahkoda, ya, nahkoda yang memimpin kapal. Jadi sebenarnya kru itu bisa menjalankan kapal, bisa menggerakkan mesin, atau mereka yang tugasnya mendayung itu bisa. Tapi hanya pemimpin yang bisa menentukan kemana arah kapal itu. Jadi sekali lagi, ya, tugas Anda sebagai pengusaha atau pemimpin bisnis adalah menentukan kebijakan. Ya, semakin bijak keputusan Anda akan semakin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bisnis Anda. Nah, kaitannya adalah Anda mengambil kebijakan di bidang HR, Human Resource. Apakah Anda akan memutuskan untuk merekrut, ya, atau kemudian menaikkan pangkat seseorang, atau memberhentikan, gitu ya, memecatnya, ya, atau mempromosikan. Promosi ini apa? Menaikkan kejabatan yang di atasnya, ya, atau Anda melakukan mutasi, memindahkan orang itu ke divisi yang lain. Ini keputusan-keputusan di antara banyak keputusan HR. Nah, Anda bisa menggunakan tools ini sehingga Anda bisa memutuskan dengan objektif. Jadi semakin Anda bisa berpikir logik, semakin Anda bisa mengambil keputusan dengan bijak, ya, maka Anda akan menjadi leader yang efektif. Sebaliknya, ketika Anda hanya mengira-ngira,
jadi oh ini kayaknya ini bagus nih. Ya, artinya Anda memutuskan itu karena subjektif. Mungkin karena senang dengan orangnya, karena keluarga Anda, karena satu suku, gitu ya. Anda atau melihat luarnya saja, kayaknya dia rajin nih, ya, saya naikkanlah gajinya. Kayaknya kasihan dia capek, sudah begini-begini. Ya udah deh, saya promosikan dia naik jabatan. Ketika Anda lakukan itu, ya siap-siap. Itu ciri-ciri bisnis Anda dalam ambang kehancuran. Karena Anda tidak punya pegangan yang kokoh saat Anda mengambil kebijakan. Baik. Poin yang pertama adalah strength, kekuatan. Apa sisi positif dari kebijakan Anda? Satu, misalnya, kalau saya lakukan ini, misalnya ini akan meningkatkan motivasi dari tim saya. Atau yang kedua, misalnya apa sisi positifnya? Perusahaan saya akan cepat berkembangnya karena akan tambahan tim yang baru. Apalagi sisi positif ketiga dan seterusnya. Semakin banyak sisi positifnya, maka kebijakannya akan semakin baik. Yang kedua adalah opportunity, kesempatan. Peluang apa yang Anda dapatkan ya saat Anda mengambil kebijakan tadi. Misalnya Anda mau merekrut orang nih, divisi produksi misalnya untuk membuat barang atau untuk mencetak barang atau untuk membuat konten ya atau di divisi marketing. Apa peluang yang Anda dapatkan? Yang pertama misalnya produktivitasnya menjadi kencang sehingga omsetnya berpeluang melonjak ya, omsetnya bisa besar. Atau peluang yang lain, misalnya Anda bisa masuk ke pasar yang baru karena apa? Ya Anda punya tim marketing yang handal, gitu ya. Atau yang ketiga, apa peluang-peluang yang berikutnya akan muncul. Nah, kemudian weakness adalah kelemahan. Ya, berarti apa sisi negatif dari kebijakan yang Anda ambil tadi? Misalnya yang pertama, beban perusahaan saya makin besar nih untuk bayar gaji, gitu ya. Kalau saya nggak bijak, ini bisa habis untungnya di sini untuk bayar gaji aja. Ya nggak ada lagi untuk digunakan untuk yang lain misalnya. Ya. Atau kelemahannya apa? Mungkin terjadi konflik internal, gitu ya. Gara-gara saya merekrut si A atau gara-gara saya menaikkan si A ini ke jabatan yang lebih tinggi sementara dia masih junior. Nanti muncul konflik internal, mungkin muncul isu-isu yang kontraproduktif. Atau ada kelemahan yang lainnya, begitu. Ya. Dan bahkan ancaman ini yang paling buruk gitu ya. Anda terancam misalnya omsetnya terjun bebas misalnya begitu ya. Nah, ini ancaman yang bisa menghancurkan bisnis Anda ya. Sehingga semakin sedikit ancamannya, mungkin ancamannya cuma satu gitu ya atau cuma dua, ya maksimal sekali dua. Nggak boleh lebih dari dua. Ya, ketika lebih dari 3, 4, 5 tandanya ini ancamannya besar kalau Anda lakukan. Dengan Anda melihat satu kanvas begini, satu lembar keputusan ini, Anda akan bisa memikirkannya dengan bijak. Inilah fondasi atau landasan Anda mengambil keputusan. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Anda mau merenung, gunakan ini. Ketika Anda mau bertanya sama Allah, ya Allah ini gimana ya jalan keluarnya? Anda petakan dulu. Ini ikhtiar Anda. Terlepas apakah baik atau buruk, Anda nggak tahu masa depan. Ya, ini hanya yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Kalaupun Anda toh salah memprediksinya, kalaupun Anda toh salah mengambil kebijakan, Anda bisa menjabarkannya lagi. Anda bisa melihat ya dari mana titik salahnya. Anda bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran dari keputusan yang Anda pilih tadi. Ya, baik. Begitu Bapak Ibu. Ya, silakan. Mungkin ada yang mungkin masih kurang jelas yang ditanyakan. Ya, silakan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Waduh, mepet banget ya. Paling mungkin cuma satu pertanyaan. Ya, Pak Didi mau tanya Pak Didi. Ya. Ini kan saya mau merekrut orang buat bisa mengerjakan untuk yang saya kerjakan ini, posisi saya. Oke. Apa tuh posisinya Pak? Yang ngerjain semua tugas-tugas saya ini. Ya, coba didetailkan 1, 2, 3 apa aja tuh Pak? Tugas saya. Itu kita detailkan yuk. Saya screen share ya. Saya bantu mendetailkannya. Nah, jadi kita biasakan ketika mau menulis atau detail gitu ya. Jadi tugasnya
nanti bisa kita masukkan ke dalam job description. Ya, baik. Oke, pertanyaan dari Pak Nofriko. Yang pertama apa aja tugas-tugasnya? Tugasnya mengontrol semua sistem bekerja sesuai. Itu masih terlalu umum, Pak. Coba didetailkan lagi, SOP-nya apa saja, sistemnya apa saja. Sistemnya kan ada yang bagian admin, Pak, chat. Itu saya masih ngontrol kan, kita jawab chatnya tuh kecepatannya, cara jawab chatnya seperti apa. Berarti posisinya admin ya, posisi admin. Nah, admin ini kerjaannya apa? Satu, jawab chat. Oke. Kemudian yang kedua, mengatur pengiriman. Berarti yang menerima pesanan siapa? Dia juga. Berarti menerima pesanan. Kemudian apalagi Pak? Berarti memproses orderan. Iya, betul. Apalagi? Konfirmasi ke customer. Confirm ke customer. Ke konsumen. Apalagi Pak? Terus di marketplace kan ada semacam ini Pak, kayak buat flash sale atau buat feed. Berarti konten kreator? Iya, seperti itulah Pak. Oke, konten kreator. Ya, apa saja tugas konten kreator Pak? Satu. Yang admin masih banyak lagi Pak. Oke, admin apa aja admin? Posisinya, kerjaan. Konfirmasi Pak ya. Ya. Terus balas chat review customer. Review. Ya, baik. Ya. Balas. Maksudnya balas review gimana? Ya misalkan ada review yang dikasih bintang gitu ya. Oke. Ya betul. Karena kita follow up lagi, karena customer itu bisa berubah. Kita tanyakan kenapa bisa seperti. Baik. Terus apa lagi Pak tugasnya? Upload edit produk. Upload produk. Iya, upload produk. Ke mana? Ke sosmed ya? Iya. Atau kemana? Ke sosmed ya? Marketplace. Iya. Oke, terus apa lagi Pak? Terus sama ini Pak, mengelola kas kecil Pak. Oke, mengelola petty cash. Ya. Mengelola petty cash. Kemudian sudah cukup apa lagi? Posisi admin? Jadi ada 2 orang saya Pak adminnya Pak. Saat ini ada dua. Iya, ada 2 orang. Betul. Ada 2 orang. Yang pertama tadi. Oke. Yang pertama. Admin yang berikutnya lagi. Stok barang. Oke. Admin barang. Ya, admin. Ini gudang. Saya tebak. Enggak, sama semacam staf admin lah Pak. Oke. Admin barang gitu ya. Terus apa aja tugasnya Pak? 1. Stok of name. Iya. Terus menerima barang masuk. Oke. Kemudian dan barang keluar Pak ya. Barang keluar seperti retur. Oke. Terus ya. Lagi Pak. Terus input arus barang Pak. Input arus barang. Betul. Oke, terus berikutnya buat laporan ke semacam customer service marketplace yang misalkan terjadi sesuatu. Oke. Lalu berikutnya laporan omset. Oke, laporan omset. Ada lagi? Terus menyimpan database customer. Database. Ada lagi? Banyak ya Pak. Nggak apa-apa, didetailkan satu-satu. Jadi kita bisa mengukur. Jadi begini Pak. Coba sekarang giliran Bapak yang akan screen recording. Saya akan serahkan ke Bapak. Jadi gini, yang ingin saya tunjukkan sama teman-teman, kita bisa mengukur beban kerja. Jadi dengan kita bisa mengukur ini, kita bisa tahu mereka kerja berapa jam. Oke. Kemudian skill yang dibutuhkan apa. Oke. Dan dari sini kita bisa mengukur beban gajinya berapa. Nah, itu dia.
poinnya di sini. Jadi apakah Bapak akan memutuskan menggunakan software? Ya, misalnya nih, kayaknya kalau begini mah cukup di-handle sama software aja, anak SMK aja suruh input, cuma tinggal input kok. Atau freelancer untuk membuat kontennya, gitu ya. Atau outsource. Ada nggak? Ada namanya kampung marketer, di mana mereka menyediakan admin yang tugasnya memang hanya menginput saja, adminnya jarak jauh. Dan itu membayarnya nggak mahal, gitu ya. Nah, atau anak magang. Jadi kita bisa hitung dulu beban kerjanya, beban kerja, ya, sehingga kita juga bisa mendefinisikan skillnya apa dari detail tadi. Ya, oke. Sekarang saya kembalikan ke Pak Novriko ya. Silakan coba di screen share. Silakan. Halo Pak. Ya, halo. Ya, silakan. Iya Pak. Screen share. Mungkin Bapak bisa ini. Saya kirim ini ya Pak, desk jobnya. Oke, silakan. Bapak kirim di mana? Kirim ke grup ya. Oke, boleh. Baik. Saya buka ya di grupnya. Open Telegram apps. Oke. Silakan. Sudah ya, job desk-nya. Oke, job desk pertama. Admin, ngeprint label, barcode, mengatur pengiriman, konfirmasi ke customer, follow up, memberikan voucher diskon, mengajak konsumen untuk memfollow up toko, membuat pitch di 3-5 membuat flash sale. Oke. Membalas chat, review, mengelola omset. Nah, ini Bapak mengambil alih sementara tugas admin sementara tugas admin 2 apabila libur off. Maksudnya adminnya 2 gitu ya. Adminnya 2. Oke. Nah, sekarang kendalanya ada di mana, Pak? Ya, kalau sini sudah berjalan, Pak. Oh, ini sudah berjalan. Yang belum berjalan. Nah, ini tugas saya ini, Pak. Kan saya jadi mau memikirkan strategi yang lain itu karena masih ada tadi saya tuh kadang mengatur harga ya pembelian pun tuh masih saya kan handle sama di pembelian masih saya saya juga. Nah, Bapak sudah tetapkan belum SOP harga itu seperti apa? Standar harga pokoknya berapa dan segala macam. Sudah tetapkan? Kalau di marketplace agak beda Pak ya. Karena mereka yang nentuin Pak kalau sedang campaign seperti itu Pak. Bukan. Maksud saya di internal Bapaknya. Kalau di mereka itu kan terserah mereka. Artinya Bapak boleh ikut campaign, boleh tidak. Iya, betul. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak kan punya rumusan sendiri. Rumusnya. Jadi HPP-nya berapa, harga pokok produksi atau harga dasar minimumnya berapa, Bapak mau ngambil margin berapa, strateginya apa, itu didetailkan dulu. Jadi Bapak punya SOP-nya. Gitu. Kalau Bapak tidak mendetailkannya, gimana mereka bisa ngambil keputusan itu? Benar nggak? Yang saya khawatir itu hanya ada di kepala kita. Itu tidak tertulis. Gitu. Jadi itu pun hanya baru asumsi kita. Oh, ini asumsinya nih kayaknya bisa di flash sale tanggal 9 bulan 9 2000 berapa gitu ya kan? Kan suka yang gitu ya. Nah, Bapak udah merumuskan belum? Ini harga pokok produksinya berapa atau harga dasarnya berapa? Bapak mau targetnya penjualannya berapa dan seterusnya. Nah, jadi Bapak membuat mekanisme gitu. Bahkan itu bisa dikerjakan oleh software. Sangat bisa. Software akuntansi sederhana bisa melakukan itu. Ya, jadi nggak harus manusia yang melakukan itu. Itu salah satu contoh saja. Nah, gimana Pak? Mencatat itu ya, yang kerjaan saya itu standarnya seperti apa. Yes. Betul sekali. Jadi sebenarnya sistem itu dimulai dari pencatatan gitu. Kita mencatat, nanti kan kita lihat Pak, track recordnya kita. Kalau Bapak tidak pernah mencatat, Bapak nggak pernah mengevaluasi. Bener nggak? Dasar evaluasinya apa? Dasar evaluasinya misalnya gini. Saya kasih contoh ya. Flash sale ya. Ini kisah nyata. Ya. Oke. Flash sale itu memang bisa dikatakan dia penarik traffic. Jadi traffic generator. Ya. Ada seorang pedagang HP, ya, katakanlah namanya Bapak Budi, gitu ya. Ini kisah nyata ya. Saya nggak bisa menyebutkan nama asli. Jadi beliau punya toko HP, ya. Ibaratnya kalau Bapak punya toko koper kan gitu ya. Nah,
Di toko HP ini beliau buat iklan, ya. Anda punya uang Rp1.000 yang nggak kepake, yuk tukarkan di toko kami, Anda bisa dapat HP. No tipu-tipu. HP-nya terbatas hanya 3 unit saja. Oke? Apa yang terjadi, Pak? Itu orang ngantri, Pak. Jadi dia membuka toko itu dari jam 9 pagi, ya, sampai kalau nggak salah itu jam 10 malam. Itu ya, orang dari jam 7, Pak, itu sudah antri. Jam 7 pagi itu sudah antri. Ya. Sampai di jam 9 begitu toko buka, itu orang udah membludak. Ya. Sampai jam belum lagi malam, Pak. Baru tengah hari jam 11 sampai jam 12 siang, itu antriannya udah sampai 2 kilo apa 3 kilo. Itu ya. Ini sangat sampai dibubarin polisi itu antrian. Iya, beneran. Ya. Nah, tapi dia tidak asal strategi aja. Dia udah hitung gitu. Kenapa kok dia gunakan ini? Ada SOP-nya, ada hitung-hitungannya gitu. Ya. Nah, jadi ketika dia berarti kan harga HP itu kan minimal berapa? Ya paling kecil saya rasa 1 juta gitu ya, atau 1,5 juta gitu ya. 1,5 juta. Lah ini dia jual dengan harga 1.000 perak gitu kan. Tapi dia batasin. Apa yang dia kejar? Yang dia kejar adalah antrian orang. Antrian. Ketika orang mengantri, dia sudah menyiapkan pasukan SPG. Ya, berapa tim? Ya, maaf. Ya. Mana tadi ya? Nah, berapa tim pasukan SPG-nya? 10 tim. Jadi tim SPG ini sudah dilatih terlebih dahulu untuk mendatangi orang-orang yang sedang mengantri berebut 3 HP yang seharga Rp1.000 tadi. Dan ini dia udah iklankan dari jauh-jauh hari. Gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah ditutup toko hari itu? Ya, dia rugi 1,5 juta, katakanlah 1,5 juta kali 3, ya, itu berapa? 4,5 juta ya. Dia dapatkan omset penjualan itu 150 juta. Dari mana? Dari casing. Ya, dari anti gores. Ya, dari pulsa. Ya. Dari charger dan segala macam perintilan. Artinya dia melakukan ini penuh pertimbangan. Nah, maksud saya tadi kan yang saya tangkap, ya mungkin saya juga keliru juga, ya mungkin saya nggak paham. Yang saya tangkap adalah Pak Novriko ingin mengambil keputusan atau membuat strategi. Nah, ini kan bingung ya. Nah, kalau yang Bapak butuhkan adalah orang yang bisa mengambil ini, berarti bukan Bapak yang mengambil, maka Bapak butuh orang yang sudah berpengalaman, sudah profesional. Atau Bapak bisa gunakan mesin untuk menghitung ini. Gitu. Ya. Ada banyak alatnya, Pak. Saya kasih contoh. Ya. Nah, ada banyak contoh. Ya, contohnya misalnya journal.id. Ini adalah aplikasi software ya yang bisa memberikan laporan keuangan, fiturnya banyak. Saya nggak promosi gitu ya. Karena kemarin Pak William sudah menggunakan ini ya, salah satu peserta. Nah, ini nggak ngeling ya, Pak, ke marketplace. Oh, nggak ngeling ya? Enggak. Nggak bisa. Baik. Kalau Zahir, Bapak pernah coba nggak? Saya dulu pernah pakai, Pak. 12 tahun lalu, Bapak investasi 3.0. Oke. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya bagus sih, Pak. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu, Pak ya. Oke. Bagusnya di mana dulu? Dulu ya sederhana sekali, Pak. Jadi siapapun bisa menjalankan. Oke. Input aja, bukan dulu ada marketplace, Pak. Oke. Iya. Silakan Bapak bisa nanti cari softwarenya gitu ya, yang memang bisa nge-link, atau mungkin sebenarnya udah banyak. Kalau coba kita cari di sini ya, Bapak butuh software akuntansi. Ya, akuntansi. Ada banyak banget. Iya, ada banyak banget. Tinggal Bapak cari yang sesuai kebutuhan. Nah, yang saya tebak adalah Bapak harus punya rumus.
rumus menentukan HPP, gitu ya, harga modalnya berapa, ya. Terus Bapak mau ngambil untung berapa, Bapak ingin mengejar omset penjualan berapa, gitu, sehingga bisa menutupi biaya operasional dari gaji karyawan, dari campaign yang Bapak lakukan, iklan dan segala macam. Nah, kan gitu. Ya, ini namanya strategi forecasting. Forecasting, Bapak meramal di sini, gitu ya. Bapak meramal, ya. Kira-kira strategi ini mungkin nggak untuk saya lakukan, gitu, ya. Kira-kira saya akan mengambil campaign ini atau tidak. Kalau Bapak nggak punya rumusan ini, yang terjadi nantinya, ya, produknya laris, tapi uangnya miris, Pak. Gitu. Sedih banget. Ya kan? Kita laris, omsetnya jalan. Ya, tapi untungnya nggak ada, karena udah habis. Gitu. Ya, berarti yang Bapak butuhkan bisa jadi itu software, ya. Atau Bapak butuhkan apa lagi? Tadi kenapa kok Bapak butuh merekrut karyawan atau seperti apa? Itu sih Pak, karyawan. Cuma gini Pak, kan saya mau ada bisnis Pak. Satu lagi pengadaan koper. Iya. Memang butuhkan orang lagi. Oke, Bapak butuh orang untuk yang menjadikan ini tugas saya. Oke. Usaha Bapak yang apa itu, pengadaan? Ya, yang sama ya. Betul. Itu kan belum strateginya belum saya jalankan semua Pak. Yang tim-timnya kan belum saya bentuk semua. Oke, berarti sekarang Bapak definisikan dulu. Definisikan Bapak butuh satu, ya, orangnya, jabatannya apa, terus tugasnya apa, indikatornya apa. Yo, coba kita Bapak bantu detailkan deh. Coba saya ke screen recordingnya Bapak, atau Bapak boleh kirimkan filenya ke saya atau bagaimana. Bapak butuh jabatannya apa, tugasnya apa, indikator keberhasilan, indikator kesuksesannya mereka apa. Gitu, silakan. Jabatannya ini Pak ya, PIC kali Pak ya. PIC itu bukan jabatan Pak. PIC itu orangnya, person in charge, orang yang ditugaskan, Jadi setiap pos itu ada orangnya. Ya, jadi contoh begini. Pengadaan barang itu apa aja prosesnya Pak? Satu, misalnya beli barang, ya kan, beli. Setelah dibeli, digudangkan, misalnya. Setelah digudangkan, ini ada proses pemasaran. Pemasaran itu, ya, ada kegiatannya lagi. Ada offline ke B2B, ada online, gitu ya. Atau bagaimana? Nah, ini PIC itu orang yang ada di sini. Yang belinya siapa? Yang nego, gitu ya kan? Nah, mau dibelinya berapa biji, gitu. Kemudian yang ngatur gudangnya siapa? Kemudian yang melakukan marketing offline-nya siapa? Nah, ini namanya PIC. Orangnya, pelakunya. Bisa jadi orangnya cuma satu. Dia melengkap semuanya. Bisa jadi dua. Atau bisa jadi kita kerjasama dengan pihak lain. Atau bisa jadi mesin yang melakukan ini. Jadi ketika omsetnya tembus sekian, ya, mereka mesin ini memberikan saran bahwa Anda harus stok barangnya sekian, misalnya. Itu kerja mesinnya. Siapa yang menjalankan mesin itu? Ya, orang itu. Ya, ini dia PIC. Gitu Pak. Ya, Bapak butuh jabatannya apa? Sama admin Pak. Admin tugasnya apa aja? Menjaket, ya. Terus cari supplier lain Pak. Kan saya nggak hanya perlengkapan koper Pak, dan turun-turunannya lah, ya, perlengkapan kayak drop apa segala macam itu kan belum saya jalankan. Oke. Ya, jadi digabung Pak ya kali Pak ya. Jadi kalau gitu, kalau boleh saya tebak, ini jangan-jangan bisnis prosesnya juga Bapak belum punya nih. Proses alur ini Bapak enggak. Jadi yang mau saya admin satu orang ini dua tugas Pak. Jadi yang sebagian tugas desktopnya online, yang satu lagi buat pengadaan koper. Oke, pertanyaan saya. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian apakah tercover? Tercover Pak. Jam 8 sampai jam 6. Oke, berarti ya, karena Bapak butuh satu admin tadi untuk mengurusin yang online dan offline jualannya,
pertanyaan saya, ya, dari jam 7 sampai jam 8, terus Bapak dengarkan. Jadi jam 7 sampai jam 8, terus jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam sekian, sampai dia tutup. Tutupnya jam berapa, Pak? Habis jam operasionalnya. Jam 6, Pak. Jam 6, ya, jam 18.00. Nah, ini kerjanya apa aja, Pak? Satu-satu, Pak. Jadi Bapak bisa ngukur. Mungkin nggak satu orang ini melakukan 2 tugas? Kalau bisa ya kenapa tidak? Dan indikator keberhasilannya apa, gitu loh. Jadi contoh. Saya belum melihat ada indikator di sini. Ya, menjawab chat. Menjawab chat yang kayak mana, Pak? Ya, jawaban yang diharapkan itu yang kayak mana? Ya kan? Nah, mengatur pengiriman, pertanyaannya, berapa lama proses kerja dia dari mulai menyiapkan barang, di packing, diantar ke kurir, atau mungkin kurir yang jemput ke rumah, itu memakan waktu berapa lama? Konfirmasi ke customer, itu kapan prosesnya? Jadi dia detail, Pak. Detail. Nah, dari detail itulah kita tahu bagaimana dan kapan, gitu. Sehingga kita nggak subjektif mikirnya. Kita tidak merasa bahwa kerjanya kan gampang, cuma balas-balas chat. Saya punya tim, itu kerjanya memang cuma balas chat, Pak. Karena chat yang masuk itu trafficnya tinggi sekali. Gitu ya. Nah, traffic tinggi itu hanya satu orang khusus untuk jawab chat, gitu. Nggak ngapa-ngapain yang lain, gitu. Karena itu tadi, trafficnya. Nah, di sini saya belum melihat ada trafficnya, gitu ya, membuat feed 3-5 kali. Feednya yang kayak mana? Sumber fotonya dari mana? Berarti kan ketika membuat feed ini kan ada proses nggak, Pak? Ketika membuat feed? Iya, prosesnya apa? Apakah tiba-tiba dia langsung jadi feed? Kan enggak. Pertama, ngambil foto dulu. Setelah ada foto, ada kata-katanya nggak, Pak? Ada caption. Nah, kata-kata ini kan ada di foto ya, misalnya gitu ya. Kemudian ada caption. Kemudian ada hashtag. Nah, hashtag ini apakah sudah paten, apakah sudah tetap, atau mau dicari lagi? Caption ini baru mau diketik, atau sudah ada template-nya? Sudah ada template. Nah, ini makan waktu dia, Pak. Ini makan waktu. Berapa lama dia ngerjain ini? Gitu. Ketika kita nggak bisa mendefinisikan, ya kita nggak bisa merekrut orangnya. Nanti kita hanya berhayal, saya butuh satu orang untuk mengerjakan semuanya, dan kita nggak ketemu. Gitu, Pak. Nah, sehingga Bapak harus ukur trafficnya satu hari itu berapa lama, berapa banyak. Nah, misalnya nih, kayak tadi dari jam 7 sampai jam 8, misalnya dia membuat konten. Berarti 1 jam itu harus menghasilkan berapa konten, gitu, Pak. Ya, 1 jam itu menghasilkan berapa konten, gitu. Berapa konten? Nah, ini namanya indikator, Pak. Gitu. Iya, betul ya. Nah, jadi kuncinya cuma 3 ini kok. Jabatannya apa, tugasnya apa, indikatornya apa. Jadi kalau cuman ini yang saya tahu, yang saya lihat, ini cuma tugasnya aja, menjawab chat. Tapi chat yang seperti apa, gitu ya kan. Nah, misalnya nih, kita detailkan chat, ya. Misalnya ada konsumen yang nanya, "Kakak, ada nggak koper, ya, merek X dengan ukuran 2, gitu misalnya." Dia jawabannya apa? Iya atau tidak? Bisa menjawab ini, dia ngambil data dari mana, Pak? Ngambil datanya dari mana? Iya kan? Dan ini butuh waktu berapa lama untuk bisa menjawab ini? Gitu. Jadi clear ketika kita membuat job desk tadi. Gitu. Itu berarti, Pak, ya? Yes, harus dirincikan. Iya kan? Sampai di sini kira-kira clear, Pak No? Atau ada yang bertanyakan lagi? Clear ya, insya Allah ya. Baik, berarti saya tunggu ya PR berikutnya ya dengan detail ya, sehingga kita bisa menjabarkan. Ya, dan alur ini penting. Alur ini ya, jadi beli proses beli itu di mana? Apakah belinya online atau offline? Berarti kalau belinya offline dia harus kemana? Terus dia mencari supplier, carinya di mana? Gitu, ya kan? Nah, sip. Ya, bagian gudang dan seterusnya. Baik, karena juga waktu yang memisahkan kita sudah
jam berapa ini ya? Wah, setengah 10 ya. Setengah 10. Baik. Saya kembalikan dulu ke Mas Aldi. Silakan. Oke, terima kasih buat Pak Didi Mulyadi, materinya keren banget dan bermanfaat banget tentunya buat kita semua ya. Nah, karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin bakalan ketemu lagi ya. Karena materi ini bakalan bersambung lagi di Rabu selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus setiap perkembangan yang ada di IC dan juga materi-materi yang kami share, jangan sampai ketinggalan juga. Nah, dan yang paling penting jangan lupa actionnya. Oke, terima kasih. Saya Peri Aldi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.